Siapa yang hidup di dasar segitiga Bermuda? Ada banyak rahasia yang disimpan planet kita. Air terjun darah di Antartika, bongkahan batu Muraki di Selandia Baru, Stonehenge di Britania Raya, dan masih banyak tempat lain yang terus menarik bagi orang-orang karena misteri yang tersembunyi di balik namanya. Tapi ada satu tempat spesial yang menakutkan sekaligus misterius. 300 kapal hilang. 75 pesawat tidak pernah ditemukan. Kamu benar, itu adalah segitiga Bermuda yang dengan bangga menyandang nama lain segitiga setan. Terlepas dari semua teori yang dimiliki ilmuwan, tidak ada yang tahu pasti kenapa pesawat menghilang di area yang berada di Samudra Atlantik antara Florida, Puerto Rico, dan Bermuda ini. Bentuk area ini seperti segitiga dan ukurannya kira-kira 700.000 km persegi. Beberapa orang percaya itu adalah ulah monster laut. Ada juga yang menuduh alien. Sementara itu, beberapa peneliti percaya ada angin sangat kencang yang menyebabkan gelombang laut besar. Segitiga Bermuda pernah disalahkan untuk tragedi Mary Celeste, kapal yang ditemukan terkatung-katung di laut bertahun-tahun setelah hilang. Tidak ada awak kapal atau penumpang di kapal itu yang mati ataupun hidup. Banyak orang percaya kapal itu masuk perangkap yang disiapkan oleh segitiga misterius ini. Contoh paling terkenal untuk kapal yang hilang di area itu adalah USS Cyclops. Kapal uap berlapis besi Amerika dengan 309 awak kapal. Pada 4 Maret 1918, kapal itu berlayar ke arah segitiga Bermuda dengan tujuan mengantarkan bahan bakar kepada armada kapal Amerika. Kapal itu menghilang tanpa jejak pada hari yang tenang dan bangkainya masih belum ditemukan. 5 pesawat pengebom torpedo dan 1 perahu terbang pada tahun 1945, 1 kapal kargo Constellation pada tahun 1943, 1 kapal kargo El Faro pada tahun 2015, dan masih banyak lagi hilang di perairan dalam segitiga setan ini. Karena area ini terkenal menyeramkan, tidak banyak orang mengunjunginya. Meskipun kapal pesiar cukup sering melewati wilayah ini, juga pesawat pribadi dan komersial yang terbang melintasinya setiap hari. Hanya sedikit orang tahu bagaimana kehidupan di dasar segitiga Bermuda. Kamu mau tahu? Ini beberapa makhluk mengejutkan yang menghuni perairan di area ini. Ikan naga. Makhluk ini hidup di kedalaman 1.500 sampai 2.100 meter. Ikan ini terlihat cukup menyeramkan dengan warna hitamnya dan cahaya yang ia hasilkan sendiri. Tidak seperti penghuni laut dalam lainnya, ikan naga menghasilkan cahaya inframerah. Sementara itu, ikan lain mengeluarkan cahaya biru dan hijau. Kemampuan ini memberikan keuntungan besar bagi ikan naga. Ia memberi dirinya cahaya yang tak bisa dilihat spesies lain. Kalau kamu mau menghindari mimpi buruk seumur hidupmu, jangan menakuti ikan naga. Kalau terancam, fotofor di bawah matanya dan barbelnya menyala. Lalu makhluk itu mulai terlihat sangat menyeramkan. Cumi-cumi vampir. Cumi-cumi ini memiliki proporsi mata paling besar di dunia dan lahir untuk hidup di kedalaman. Meskipun namanya cumi-cumi vampir, makhluk ini tidak menghisap darah. Sebenarnya, sebagian tentakelnya bahkan tidak punya penghisap. Tapi cumi-cumi vampir punya mata merah terang dan badan berwarna merah yang mirip selaput. Pada saat yang sama, jika cahaya berubah, mata mereka mungkin terlihat biru, sementara badan mereka akan menjadi hitam. Hewan ini juga dipenuhi fotofor yang mengalihkan perhatian predator dan memancing mangsa. Tapi fakta yang sulit diterima terkait cumi-cumi vampir adalah jika terancam, makhluk ini bisa membalikkan kulit mereka sehingga menunjukkan tulang belakang mereka. Belut gulper. Ini adalah ikan berwajah aneh yang mirip belut lain. Ia hidup di perairan dalam samudra. Nama lainnya adalah belut pelikan dan gulper bermulut payung, dan ada alasan di balik nama itu. Mulut belut gulper terlihat bergantung longgar sehingga membuatnya sangat lebar dan besar. Faktanya, panjang rahang belut ini mencapai 1/4 panjang tubuhnya. Jadi, dibandingkan tubuhnya, mulutnya terlihat sangat besar. Struktur rahang bawah yang seperti kantong memungkinkan belut itu menyimpan mangsa di sana.
Selain itu, bahkan perut belut ini bisa meregang sangat besar sampai makhluk ini bisa menyimpan banyak makanan di sana. Meskipun memiliki mulut besar, belut gulper memiliki gigi kecil, dan ini berarti ia tak bisa memangsa hewan besar. Ini mungkin terdengar aneh jika kamu punya mulut sebesar itu. Kenapa makananmu hanya rumput laut, ikan, dan kadang gurita atau cumi-cumi? Masalahnya, mulut belut ini berfungsi sebagai jaring saat kelompok besar ikan kecil dan udang masuk. Segitiga Bermuda menampung beberapa penghuni yang sangat manis kan? Tapi tunggu, yang terbaik belum disebutkan. Hiu goblin. Kamu mungkin menganggap hiu itu cantik, tapi kamu tidak akan pernah merasa begitu pada hiu goblin. Faktanya, ini jelas salah satu hiu paling jelek yang pernah kamu lihat. Terkadang orang-orang menyebutnya fosil hidup karena hiu ini satu-satunya anggota yang tersisa dari keluarga yang sudah punah. Hiu goblin memiliki panjang 4 meter dan juga disebut hiu vampir karena ia selalu menghindari cahaya. Karena ciri ini, kamu bisa melihat hiu ini di habitat alaminya jika kamu menyelam sedalam 270 sampai 1310 meter. Selain itu, hewan ini memiliki keanehan yang membedakannya dari makhluk laut lain. Misalnya, rahangnya. Sekilas, kamu tidak akan melihat ada yang aneh, tapi begitu ada mangsa, rahang hiu ini akan memanjang dan menangkapnya. Begitu mangsa masuk mulut hiu ini, rahangnya kembali ke bentuk semula. Dan gigi kecilnya yang sangat tajam mulai mengunyah semua yang ada di dalam. Ini mungkin membuatmu ngeri, tapi hiu membutuhkan ini karena mereka ceroboh dan lambat, sehingga harus memiliki keunggulan atas mangsanya. Eunis aphrodatoa. Pelafalannya memang sulit, tapi untungnya makhluk ini juga dikenal sebagai cacing bobit, dan rupanya menyeramkan. Cacing ini mengubur dirinya di dasar laut dengan sedikit bagian tubuhnya terlihat. Kedalaman tempat ia merasa nyaman adalah 10 sampai 40 meter. Makhluk ini memiliki 5 antena yang ia gunakan untuk mendeteksi mangsanya, cacing lain dan ikan yang ukurannya bisa 7 kali lebih besar dari cacing itu sendiri. Faring, struktur makan rumit yang membantu cacing bobit menangkap mangsa, bisa terbalik seperti jari sarung tangan. Ia memiliki mandibula yang kuat dan sangat tajam yang bisa dengan mudah membelah mangsa karena kekuatan dan kecepatan serangan cacing ini. Begitu mangsa disimpan aman di rahangnya, makhluk ini menyuntikkan racun dan kembali ke liangnya untuk makan. Tidak ada informasi apakah cacing bobit bisa membunuh manusia, tapi kalau kamu berpapasan dengannya, ia pasti akan menggigit. Hal paling mengganggu dari cacing ini adalah ukurannya. Cacing bobit rata-rata mencapai panjang 1 meter, dengan spesimen yang tumbuh sampai 3 meter, terdiri dari 600 lebih bagian dan memiliki berat 0,4 kg. Seram! Namun itu hanya beberapa makhluk yang mengintai di kedalaman segitiga Bermuda. Kita tak tahu makhluk seram apa lagi yang mungkin ada di sana. Makhluk bawah laut mana yang paling mengejutkan?